Bayangan ada sebuah super yacht, kapal pesiar raksasa senilai setengah miliar dolar. Setengah miliar, wow. Iya, gila kan? Panjangnya lebih dari 140 meter, ada 2 landasan helikopter, dan nah ini yang paling penting, kapal ini tuh milik seorang oligarki Rusia yang jelas-jelas lagi kena sanksi berat internasional. Oke, terus gimana kapal ini? Anehnya, kapal pesiar ini berlayar santai banget ngelewatin Selat Hormuz. Dan itu lewat tepat di bawah hidung 3 kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat yang lagi blokade militer di sana. Nggak ada yang mencegat sama sekali. Nggak ada. Nggak ada tembakan peringatan, nggak ada pencegatan. Lolos gitu aja. Maksudku, gimana hal kayak gitu bisa terjadi di tengah pengawasan militer paling canggih di dunia? Nah, itu dia. Itu sebuah anomali yang eh, bikin kita terpaksa mempertanyakan ulang semua asumsi kita tentang geopolitik hari ini. Dan kasus kapal pesiar ini cuma satu dari banyak banget kejadian ganjil di panggung global sekarang. Betul banget. Dan anomali-anomali inilah yang bakal kita jadikan fokus di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Untuk kamu yang lagi dengerin, hari ini kita membedah sumber materi dari 2 transkrip video dari kanal Midas Touch. Tapi tunggu, ini penting banget untuk kita perjelas di awal ya. Ya, silahkan. Kanal Midas Touch ini fokusnya ke dinamika politik domestik AS dan pandangan mereka itu sangat partisan. Maksudnya, mereka secara terbuka sangat kritis terhadap administrasi Donald Trump saat ini. Bener. Makanya kita tegaskan ke kamu yang dengerin, peran kita berdua di sini sama sekali bukan untuk berpolitik, memihak atau memvalidasi opini dari kanal tersebut. Kita benar-benar netral. Tugas kita murni cuma mengupas klaim, data faktual, dan kutipan dari sumber itu. Iya, untuk melihat gambaran besarnya. Tepat, kita mau menganalisis mekanisme di baliknya untuk melihat pergeseran tektonik di tatanan dunia saat ini, tanpa ikutan ngambil sisi politiknya. Setuju. Nah, kalau kita bedah tesis utama dari sumber ini, narasinya tuh berpusat pada satu anomali besar. Di satu sisi, Amerika Serikat kayaknya lagi sangat terdistraksi oleh tontonan domestiknya sendiri. Sibuk sendiri gitu ya. Betul. Terus di sisi lain, sekutu-sekutu tradisional mereka pelan-pelan mulai jalan sendiri. Sementara musuh atau kompetitor AS justru ngeliat ini sebagai celah buat bermanuver dengan bebas. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari Eropa dulu ya. Klaim dari sumber kita nyebutin kalau rasa frustasi para pemimpin Eropa itu udah bukan cuma omongan, tapi udah jadi tindakan nyata. Kayak yang dilakukan Prancis. Nah, iya. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dilaporkan melontarkan sentimen semacam cukup dengan AS. Dan dia beneran ngambil langkah nyata. Dia langsung bypass Washington kan? Bener. Macron dikabarkan langsung angkat telepon dan diskusi bilateral sama Presiden Iran, Pezeshkian, soal ketegangan di Timur Tengah. Dia benar-benar ngelewatin jalur mediasi AS. Makanya, Macron ambil langkah itu karena dia mau ngamanin kepentingan Perancis tanpa harus bergantung sama Washington yang makin kesini dianggap makin nggak bisa diprediksi. Maksudnya nggak bisa diprediksi gimana tuh? Sumber kita nyebutin Macron bahkan sempat ngingetin pihak-pihak terkait buat menjauhi karakter yang dia sebut sebagai orang gila. Oh, wow. Iya, sumber mengaitkan ini dengan gaya kepemimpinan Trump di AS saat ini. Macron lebih milih dialog yang pragmatis. Coba bayangin, ketika sebuah negara sekutu utama malah milih negosiasi sepihak dengan negara yang lagi diblokade oleh sekutunya sendiri, Itu sinyal bahaya sih. bener banget. Itu sinyal kalau rantai komando aliansi tradisional mereka itu udah mulai terputus. Dan ternyata bukan cuma Perancis yang gerak sendiri, Jerman juga. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, terang-terangan nyuarain kekecewaan soal krisis di Selat Hormuz. Merz itu menyoroti kelumpuhan strategis di kawasan itu. Kan awalnya ada asumsi kalau militer AS datang, krisis kelar dalam hitungan hari. Iya, pamer otot gitu kan. Tapi pas itu gagal, Merz mengkritik keras. Dia bilang AS nggak punya exit strategi atau strategi keluar yang jelas. Mirip kayak situasi di Irak atau Afghanistan dulu. Kenapa exit strategy ini krusial banget buat Jerman? Karena tanpa rencana penyelesaian, blokade militer ini bisa memicu eskalasi tanpa batas. Kalau Selat Hormuz ditutup permanen, gara-gara ranjau misalnya, 20% pasokan minyak dunia bakal berhenti total. Astaga, 20%. Iya, dan Jerman yang industri manufakturnya butuh energi masif, nggak bisa dong ngebiarin ekonomi mereka tersandra sama kebuntuan militernya AS. Makanya, Jerman sampai nawarin diplomasi sendiri. Bahkan mereka nyiapin kapal penyapu ranjau khusus kan? Betul, buat ngebersihin selat itu kalau udah ada celah gencatan senjata.
Oke, tapi tunggu dulu deh. Aku agak skeptis di bagian ini. Gimana? Kan pemimpin Eropa sering banget tuh ngeluarin retorika tajam kalau lagi kesel atau buat naikin elektabilitas di dalam negeri. Jangan-jangan langkah Prancis sama Jerman ini cuma gertakan emosional sesaat. Masuk akal sih kamu mikir gitu. Tapi, nah, data industri pertahanan dari sumber kita nunjukin ini bukan cuma luapan emosi. Ada pergeseran struktural yang gila-gilaan. Kayak gimana contohnya? Kamu tahu Rheinmetall kan? Perusahaan senjata raksasa Jerman. Mereka saat ini lagi genjot produksi sampai ke skala yang mencengangkan. Mereka produksi sampai 4 juta peluru kaliber menengah per tahun. Wait, 4 juta? Iya, dan 1,1 juta peluru artileri per tahun. Kapasitas ini diklaim udah ngelewatin produksi AS loh. Wow, mereka sampai ngebalap AS. Bener. Dan mereka nggak cuma nyetak peluru, mereka targetin nambah karyawan sampai 70.000 orang di tahun 2030. 70.000 karyawan baru. Gila. Ini tuh ibaratnya gini buat kamu yang dengerin. Bayangin kalau ketua kelompok tugas kampusmu tiba-tiba ngilang atau nggak fokus. Anggota kelompok yang lain kan nggak mungkin diam aja. Pasti ambil alih. Bener, mereka bakal ngerjain tugas itu sendiri dan ngambil alih kendali. Sebuah negara nggak bakal buang puluhan miliar euro dan rekrut puluhan ribu orang kalau cuma buat gertakan sementara. Mereka ngelakuin ini karena udah hilang kepercayaan sama pelindung utama mereka. Analogi yang pas banget. Dan ini nyambung ke langkah NATO selanjutnya. Sumber kita mencatat NATO sekarang mulai ngubah arah pengadaan teknologi mereka. Oh ya, ninggalin teknologi AS. Iya, selama puluhan tahun, kan sistem peringatan dini udara NATO itu bergantung sama pesawat AWACS buatan Angkatan Udara AS. AWACS ini ibaratnya sistem saras pusat di udara. Yang ngatur target buat jet tempur gitu kan? Tepat. Nah sekarang, NATO mutusin buat beralih beli pesawat E-7 buatan Eropa atau Korea Selatan. Wow, mengganti sistem saraf pusat militer ke produk non-ES itu tamparan keras sih. Berarti Eropa bener-bener lagi secara fisik melepaskan diri dari integrasi Washington. Sangat jelas arahnya ke sana. Nah, kalau Eropa yang di seberang benua aja udah mulai mandiri, pertanyaannya gimana dengan tetangga yang nempel langsung sama AS? Kayak Kanada. Integrasi ekonomi sama militer Kanada dan AS itu kan super erat. Apakah mereka juga menjauh? Iya, dan manuver Kanada ini menarik banget secara ekonomi. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, tampil di publik dan mengkritik keras negara-negara yang buru-buru bikin kesepakatan dagang sama administrasi Trump. Mengkritik gimana? Carney bilang kesepakatan-kesepakatan itu tidak seharga dengan kertas yang dituliskannya. Wow. Untuk sebuah negara tetangga perbatasan, ngomong sekasar itu ndak lazim banget loh. Biasanya kan Kanada diplomasi pakai bahasa yang super halus. Betul, makanya ini anomali. Dan sumber ini juga bilang Kanada lagi ninjau ulang pengadaan jet tempur F-35 buatan AS. Ninjau ulang F-35 itu gede loh. F-35 kan bukan cuma beli pesawat biasa. Itu satu ekosistem logistik yang nancep langsung ke server komputasi Pentagon. Bener banget. Kalau mereka ragu sama F-35, artinya mereka ragu buat terus mencolokkan militer mereka ke sistem AS. Tapi yang jadi pertanyaan, emang Kanada punya leverage atau daya tahan ekonomi buat seberani itu? AS itu kan pasar ekspor terbesar mereka. Ini cuma gertakan atau gimana? Nah, Kanada nggak bakal berani ambil resiko itu kalau mereka nggak punya benteng. Laporan kita nyorotin kalau Kanada baru aja meluncurkan Canada Strong Fund. Sovereign Wealth Fund mereka yang pertama itu ya? Iya, dana kekayaan kedaulatan nasional. Ini bukan tabungan biasa. Ini bantalan modal raksasa buat intervensi pasar, stabilisasi mata uang, atau nopang industri kalau tiba-tiba mereka dihajar perang tarif sama AS. Luar biasa. Dan buat ngumpulin dana segede itu mereka harus disiplin fiskal ketat kan? Betul. Sumber kita nyatet mereka berhasil nurunin defisit nasional demi proyek ini. Jadi mereka beneran bikin tembok pertahanan ekonomi. Oke, kalau sekutu terdekat kayak Jerman, Prancis, dan Kanada sibuk bikin pagar sendiri, ini pasti ninggalin ruang kosong di panggung global dong. Dan dalam geopolitik, ruang kosong itu sangat berbahaya. Banget. Nah, siapa yang paling cepat nyadar kalau kepemimpinan AS lagi absen ini? Ya pastinya kompetitor dan musuh-musuh tradisional AS, pas sekutu lagi jaga jarak, negara kayak Rusia, Iran, dan Korea Utara malah makin rapat barisannya. Contoh nyatanya gimana dari sumber kita? Menteri Luar Negeri Iran, Araghchi, terbang ke Rusia. Dia nggak cuma ketemu Lavrov sebagai sesama menteri, tapi Presiden Putin ikut turun langsung di pertemuan itu.
Tunggu, ini nggak biasa. Secara protokol diplomasi, kepala negara jarang banget nimbrung di pertemuan level menteri negara lain. Nah, itu. Berarti pas Putin hadir di situ, dia tuh lagi ngirim pesan keras ke AS kalau Rusia sekarang ada di belakang Iran secara penuh. Benar banget. Dan jaminan Rusia ini meluas ke ekonomi. Sumber mengklaim kalau upaya AS memblokade minyak Iran itu bisa sia-sia. Kenapa bisa gitu? Karena sanksi minyak Rusia sendiri kabarnya udah dilonggarkan atau dicabut sama AS. Jadi Rusia punya keleluasaan buat bantuin distribusi minyak Iran lewat Laut Kaspia. Jaring sanksi AS jadi bolong besar. Wah, ini bikin aku ingat lagi sama kapal superyacht $1,5 miliar di awal tadi. 3 kapal induk AS kumpul di Hormuz, masa ya kapal pesiar raksasa punya oligarki Rusia bisa lewat tanpa ketahuan? Nggak masuk akal kan? Apakah ini murni kegagalan militer, inkompetensi, atau jangan-jangan ada instruksi buat menutup mata dari atas? Sumber kita kuat banget ngarahin ini ke kebotaan yang disengaja. Militer AS punya sensor yang bisa deteksi perahu kecil dari ratusan mil. Nggak mungkin kelewatan istana terapung sepanjang 140 meter. Terus alasannya apa dibiarin lolos? Laporan ini mengaitkan lolosnya kapal itu sama lobi-lobi diplomasi informal antara AS dan Rusia. Bahkan ada laporan Viktor Orban dari Hungaria ngoba ngelobi buat mindahin uang oligarki Rusia yang disanksi ke sistem keuangan AS. Wow, masuk ke sistem AS langsung? Iya, ditambah lagi, ada klaim Putin diundang ke G20 di Miami. Jadi semuanya ngarah ke kesimpulan kalau sanksi dan garis merah ini dikompromikan lewat pintu belakang. Gila sih, ini ngubah tatanan hukum internasional banget, dan kayaknya bukan cuma Iran yang diuntungkan. Korea Utara gimana? Korea Utara justru dapat panggung besar. Sumber kita ngelaporin Kim Jong-un sekarang bebas banget mamerin senjata barat yang disita Rusia di Ukraina, dipajang di museumnya. Dan sebagai gantinya? Sebagai gantinya, Korea Utara diklaim ngirim sekitar 30-40 ribu tentara tiap bulan buat bantu Rusia di Ukraina. Puluhan ribu nyawa ditukar sama teknologi militer Rusia, mengerikan. Dan efeknya kerasa sekarang. Kim Jong-un disebut lakuin uji coba rudal balistik tiap hari tanpa ada teguran berarti dari media barat atau AS. Iya loh, dulu 1 rudal aja bisa bikin PBB sidang berminggu-minggu. Sekarang karena AS lagi nggak fokus, Korea Utara pelan-pelan menormalisasi status mereka jadi negara bersenjata nuklir. Bener. Dan pergeseran fokus AS ini sebenarnya bagian paling ironis dari semua transkrip yang kita bahas. Gimana maksudnya? Pas dunia lagi kalang kabut nata ulang aliansi, pemerintah AS justru sibuk sama teater domestik. Fokus mereka tersedot ke hal-hal yang sama sekali nggak relevan sama krisis global ini. Ah iya, saat musuh AS lagi rapetin barisan, pemerintah AS malah sibuk ngurusin kunjungan kenegaraan Raja Charles. Dan yang heboh di media malah soal Golden Ballroom atau ruang dansa berlapis emas. Ruang dansa dengan atap anti-drone dan kaca anti-ledakan. Dan tahu gak apa yang diributin? Siapa yang bayar kan? Iya, Senator Lindsey Graham ngotot itu harus dibayar pakai uang pajak. Sementara Senator Rand Paul pengen pakai dana swasta. Ini tuh absurd banget. Buat kamu yang dengerin, bayangin, fasilitas keamanan negara didebatkan buat didanai pakai uang donatur swasta. Itu kan mengaburkan batas antara kepentingan negara sama kepentingan pribadi si pemberi dana. Bener banget. Dan bukan cuma itu, di tengah rentetan krisis ini, kepemimpinan AS malah posting video AI, aneh dirinya lagi main tenis sama Serena Williams pakai jas. Pakai jas, main tenis. Iya, video hasil generate AI. Terus pamerin foto konstruksi kolam refleksi di properti pribadinya. Oh ampun. Ada lagi yang lebih parah secara operasional. Musisi Kid Rock dilaporin diajak terbang joyride pakai helikopter serang canggih AH-64I Apache Guardian sama Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Wait. Kid Rock diajak jalan-jalan pakai helikopter tempur puluhan juta dolar sama Menhan? Iya, bayangin perasaan sekutu AS yang lagi berjuang mati-matian nombokin anggaran pertahanan mereka, ngelihat aset militer utama AS malah dipakai buat konten publisitas selebritis. Hancur sih kepercayaan mereka. Pantas Jerman bikin pabrik peluru sendiri. Terus apalagi manuver legislatif yang mereka urus? Sumber mencatat mereka lagi dorong Save America Act, undang-undang yang mewajibkan KTP pemilih secara ketat dan mau melarang surat suara via pos. Padahal, ironisnya, tokoh yang paling vokal melarang pemungkutan suara via pos ini justru pakai metode yang sama buat milih, kan? Betul sekali.
Nah, semua tontonan ini mendominasi berita. Tapi kalau kita lihat data akar rumput dari sumber kita, realitas domestik AS itu lagi kritis banget. Ini yang paling bikin merinding sih, soal kekeringan itu kan? Iya, data nyebutin 61% wilayah dari 48 negara bagian bawah AS itu lagi di tahap kekeringan sedang sampai ekstrim. Dan di Tenggara angkanya gila-gilaan, nyentuh 97%. Rekor terburuk sejak pencatatan presisi tahun 2000. Dampaknya, langsung ke pangan. Laporan ini nyatet angka kebangkrutan petani naik 43% secara nasional. 43%? Bahkan di area Midwest yang jadi lumbung pangannya AS, tingkat kebangkrutan petaninya melonjak sampai 70% lebih. 70% petani bangkrut. Buat kamu yang dengerin, kenapa ini penting secara geopolitik? Karena ketahanan pangan itu fondasi mutlak. Kalau pertanianmu kolaps, kamu hilang leverage. Gimana AS mau unjuk gigi di Selat Hormuz kalau ngurus lumbung pangannya sendiri aja kewalahan? Benar. Dan negara-negara lain nontonin ini semua. Mereka ngelihat disonansi ini. Di satu sisi, rekor kekeringan dan petani bangkrut. Di sisi lain, Washington berantem soal ruang dansa emas dan asyik joyride helikopter. Ini ngasih kita sebuah kesimpulan besar dari semua teka-teki yang kita bedah hari ini. Banyak yang bilang ini cuma soal kekosongan kekuasaan. AS lagi absen aja. Tapi menurutku, ada hal yang jauh lebih mengerikan yang lagi terjadi. Kita lagi nyaksiin swastanisasi kebijakan luar negeri. Swastanisasi. Coba elaborasi sedikit soal itu. Gini, aliansi kayak NATO itu kan jalan karena ada institusi yang bisa diprediksi. Sekutu mau ikut sistem AS karena dulu yang ngatur adalah negara. Tapi pas oligarki bisa nembus blokade karena lobi personal, pas ruang negara didanai swasta, aset militer buat jalan-jalan selebritis. Sekutu jadi sadar. Iya, mereka sadar kebijakan luar negeri AS sudah nggak dijalanin oleh institusi, tapi murni transaksional dan privilege pribadi. Sintesis yang masuk akal banget dari data kita. Makanya Jerman rela keluar duit astronomis buat lepas dari AWC. Makanya Kanada ngetatin sabuk demi bikin sovereign fund miliaran dolar. Mereka panik. Dan satu-satunya respon logis ya bikin benteng kemandirian mutlak. Persis. Nah, terima kasih buat kamu yang udah nemenin sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Emang rumit ya ngehubungin kapal pesiar di Hormuz sampai kebangkrutan petani di Midwest, tapi sekarang kita bisa lihat benang merahnya. Semuanya terhubung. Betul. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu renungkan. Kita kan udah lihat Eropa dan Kanada lagi ngeluarin triliunan dolar buat bikin infrastruktur pertahanan dan ekonomi sendiri. Pertanyaannya, kalau nanti mereka udah bener-bener mandiri, apakah mereka bakal mau nyerahin lagi kunci keamanannya ke Amerika? Sekalipun rezim di AS nanti berganti. Atau jangan-jangan dunia kita udah bener-bener terkunci di tatanan multipolar yang nggak bisa diputar balik lagi? Pertanyaan yang sangat berat. Silahkan kamu pikirin sendiri ya. Teruslah kritis ngelihat narasi yang ada di sekitarmu, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya.